Halo pemirsa, sahabat Eljon, saya kembali lagi dengan Bapak Benny Cuaca yang merupakan Eljon Academy Director Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Pak Benny. Halo. Oke, nah Pak Benny tadi kita sudah membahas tentang mengenai attitude dalam bernegosiasi ya Pak ya. Nah, di segmen ini kita akan membahas mengenai challenge-nya Pak dalam bernegosiasi itu apa sih? Oke, saya langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Apa saja sih tantangan dalam prosesnya bernegosiasi ini, Pak? Silakan Pak Benny. Ya, thank you, Bro Bagas sampai Eljon ya. Jadi saya sharing langsung ya, my experience ya, supaya kita bisa langsung dapat apa namanya klik pada saat kita mengimplementasikan kita punya bisnis ya. Jadi gini Bro Bagas sampai Eljon, saya dalam melakukan suatu proses selling ya, sales ya, saya mau menjual punya produk, saya mau menjual saya punya service ya Bro Bagas ya, sahabat Eljon ya. Nah, walaupun kita sudah punya dalam tanda kutip, kita sudah punya niat baik, kita punya ketulusan untuk mau membawa kebahagiaan bagi orang tadi ya, kebahagiaan bagi partner tadi, atau benefit bagi partner tadi. Tapi kan kita tetap harus punya cara kan, harus punya cara agar kita punya pesan yang kita mau sampaikan di hati kita ini bisa sampaikan ke kita punya partner tadi kan. Nah, itu challenge pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, supaya tadi itu penyakin sama kita harus minimal berbagas sama-sama Eljon. Pertama kita harus punya image yang positif dulu. Yang kedua adalah kita harus cari referensi. Kira-kira Bapak Ibu tadi ini, saya langsung masuk ya, experience saya ya berbagai saya sama Eljon ya. Silakan. Saya mau menjual produk nih, saya mau menjual servisi saya nih ya. Nah, kalau saya ketemu sama Bapak itu tadi, kalau saya langsung masuk menawarkan ini, mungkin challenge-nya akan cukup berat. Mungkin banyak waktu yang harus saya korbanin. Maka saya harus mencari siapa ya kira-kira yang bisa mereferensikan saya sehingga Bapak tadi itu mau ketemu sama saya, mau melakukan dialog negosiasi tadi. Referensi pertama itu paling penting. Bagaimana orang bisa mereferensikan kita, bagaimana orang bisa menggaranti kita, mereferensikan kita ke orang lain, kalau kita tidak punya attitude yang benar, kalau orang lain tersebut juga nggak trust sama kita, nggak mungkin mau direferensikan. Nah, makanya setelah kita punya attitude yang benar, kita punya niat yang benar, dan ada orang lain yang mau mereferensikan kita, oh Pak Benny, saya kenal loh sama owner itu Pak Benny, saya kenal loh Pak Benny sama GM-nya, saya kenal loh sama direkturnya Pak Benny, coba deh ya, saya bantu ya Pak Benny ya, untuk ngomongin sama dia. Nah, coba, kalau orang so ngomong, Pak, itu teman gue si Benny, mau ketemu sama lo, itu enak loh gue selama ini berurusan sama dia loh. Itu orangnya fair loh. Bahkan kita punya kendala pun dia mau bantu kita loh. Serius loh. Iya bener. Kalau gitu mau dong. Bisa nggak lu buatin gue janji sama dia? Nah. Oke. Dapat toh? Sudah terbuat kan suatu appointment kan ya? Sudah buat janji kan ya? Nah, baru kita bisa ketemu. Berbagai sama Eljon. Seberapapun kita niat baik berbagas, tapi kalau nggak disampaikan ke orang, nggak tahu orang. Nah, setelah kita ketemu tadi berbagas sampai Eljon, saya akan menjual produk saya nih, saya menjual servisi saya. Kita tidak boleh dalam bernegosiasi itu, adalah menjatuhkan produk orang lain atau menjelekkan apapun orang lain punya, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi kalau saya lakukan negosiasi dalam selling skill saya tadi ini adalah yang saya lakukan cuma satu. Pada saat saya ketemu ya, Bapak, Ibu, ini loh Bapak, Ibu, saya punya services yang bisa membantu Bapak, Ibu untuk meningkatkan benefit dari corporate Bapak, Ibu. Apakah bisa jadi marginnya bisa bertumbuh, atau dia punya selama ini dia punya dia punya kendala, itu kita bisa bantu, kita sampaikan. Contoh, Pak, Bu, selama ini untuk cost A, kira-kira Ibu keluarin costnya berapa ya?
Contoh ya, 1 miliar Pak Beni, Ya. 1 miliar. Pak, boleh nggak saya bantu hitungkan? Kalau ini Pak ya, hitungan saya seperti ini. Nah, cost yang 1 miliar tadi itu, saya bisa bantu Bapak Ibu untuk direduce menjadi misalnya 800 juta rupiah saja. Nah, ini loh, 800 juta rupiah saja ini. Nah, oh ya, benar bisa. Benar Pak, Bu. Itu kemarin teman-teman yang referensikan saya ke Ibu kan juga menggunakan jasa saya. Nah, Bapak Ibu boleh cek dong ke mereka. Benar nggak ya saya omongin? Jangan dipaksa orang untuk ngomong, percaya nih sama saya, Bu. Pokoknya Ibu harus percaya nih sama saya. Percaya gimana ya? Biarkan testimoni kita, biarkan kita punya trusted branded kita tuh yang berbicara. Bukan kitanya yang bilang, enggak kok, saya punya ini baik, bagus. Kata lu kan? Iya. Orang itu nah Pak, itu berarti bisa menjadi salah satu strategi ya Pak ya dalam menghadapi tantangan tadi ya? Tepat sekali Bro Bagas. Itulah strategi-strategi yang harus kita siasatin Bro Bagas. Makanya kita harus punya niat baik dulu Bro Bagas. Nah, oh iya ya, benar ya. Itu iya sih, kemarin teman saya itu pakai juga cost efisiensi terjadi sih. Jadi 800 juta juga misalnya. Iya. Kalau gitu gini deh. Nah, gini aja Bu, Pak ya, gini aja. Silakan pakai servisi saya. Ibu Bapak nggak usah langsung ambil full. Coba dulu sedikit Pak Bu. Sedikit ini pun kalau Ibu Bapak merasa kecewa dengan produk saya, kecewa dengan servisi saya, sesuai dengan KPI yang kita sepakatin, saya siap memberikan garansi kok. Nah, kalau sudah ada garansi, garansi sudah ada Bro Bagas sampai Eljon. Referensi orang sudah ngomong mengenai kita. Kira-kira kalau Bro Bagas ditawarin suatu produk servisi seperti itu, terus Bro Bagas dapatin lagi benefit dari 1 miliar jadi 800 juta. Apa Bro Bagas nggak mau coba? Oh, mau. Nah, nangkep kan? Jadi poinnya Bro Bagas sama Eljon adalah center poinnya itu bukan diri kita. Center point kita itu adalah untuk kebaikan partner kita tadi. Saya hadir di sini untuk kebaikan Anda. Oke. Nah, kalau sudah bicara seperti itu, Bro Bagas, sahabat Eljon, maka apa yang terjadi? Oke, dari kecil diambil dulu sedikit, ya. Dia coba dulu, kita punya produk services sedikit dulu. Lama-lama dia nyaman. Apa yang terjadi? Ya udah deh, pokoknya pakai Pak Beni aja deh, pusing kepala aku pakai yang lain. Itu kan hak dia. Kita kan tidak pernah menjatuhkan orang lain. Iya. Jadi malah kepercayaan itu bisa membuat jangka panjang ya Pak ya? Tepat. Bahkan Bro Bagas sama John, ya, services saya, bahkan saya bisa mendapatkan services itu Bro Bagas sama John adalah merupakan suatu referensi dari saya punya klien. Saya pun juga nggak tahu, tiba-tiba orang telepon, Pak Beni, ini saya dapat nomor Bapak dari si A loh. Oh ya? Iya Pak. Ayo kita ketemu sebentar Pak. Nah, jadi jangan buru-buru Bro Bagas sampai Eljo tuh. Pokoknya kalau kita harus negosiasi tuh, pokoknya kita harus menang. Pokoknya kita harus bawa pulang kontrak tangan-tangan. Nggak bisa. Itu butuh proses Bro Bagas sampai Eljon. Maka tadi kata kunci tadi apa? Strategi kita Bro Bagas sampai Eljon. Pertama adalah strategi tadi ini, challenge-nya tadi ini kan kita mau gebrak challenge nih. Strategi pertama adalah apa? Ciptakan dulu kita punya trusted branded. Iya, trusted branded. Satu, mau persona branded, mau corporate branded, itu paling penting. Yang kedua, mintalah referensi agar bisa ketemu kita mau sharing kita punya kebaikan untuk orang lain tersebut. Yang kedua, ya, minta referensi. Nah, yang ketiga, jangan pernah menjelek-jelekkan orang lain punya produk, services. Jangan ngomong itu semuanya. Memang kita punya produk paling bagus, kan belum tentu juga. Iya, setuju saya. Oke, yang berikutnya, kita sharing kebaikan kita. Berikan dulu. Bu, Pak, ini loh benefit kita. Dari 1 miliar bisa jadi 800 juta. Nah, itu kan kata kamu, 800 juta. Kan belum ada buktinya. Bu, Pak, betul, saya sepakat dengan Bapak Ibu. Belum ada buktinya. Di Ibu, di Bapak, betul. Tapi Pak, yang referensikan saya ke Bapak itu, mohon ditanya aja Pak.
Oke, sudah ada buktinya Pak ya dari referensi itu. Iya, ataupun kalaupun belum nih berbagai saya sama Eljon, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak Ibu minta bukti, itu wajar. Kalau saya jadi Bapak Ibu pun, saya pasti minta bukti. Oke, Bapak Ibu, ya, ambil dulu skala kecil dulu produk saya, silakan coba dulu. Saya garansi Bapak Ibu, kalau KPI target ini nggak achieve, saya garansi. Nggak usah khawatir. Karena niat kita baik kan, masa kita mau jahatin orang? Kita garansi dong. Ya, jadi ada testimoninya seperti itu ya Pak, kurang lebih ya. Iya. Oke. Nah, itulah beberapa challenge dalam bernegosiasi dan strategi-strateginya nih sahabat Eljon dari Pak Benny langsung. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Benny. Namun kita jeda dulu Pak. Setelah ini akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai hasil dalam menindaklanjuti bernegosiasi ini ya Pak Benny ya. Nah sahabat Eljon, jangan kemana-mana. Tetap saksikan Indonesia Business Forum bersama saya dan Pak Benny Cuaca. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.